Selamat datang di SMK Gersen 1 Klaten. SMK Gersen 1 Klaten beralamatkan di Jalan Diponegoro, Gumulan, Klaten Tengah. SMK Gersen 1 Klaten memiliki 4 jurusan: Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Bisnis Konstruksi dan Properti, Teknik Otomasi Industri, dan Teknik Pemesinan. Kami memiliki slogan semangat, disiplin, fokus, dan santun. SMK Gersen 1 Klaten memiliki fasilitas tempat olahraga yang cukup memadai dan lengkap. Kami juga peduli dengan alumni yang kami miliki dengan mengadakan tes bersama dengan beberapa perusahaan. Segera daftarkan diri Anda melalui pendaftaran online yang teralamatkan bit.ly/pendaftaran_Krisaka. Selamat bergabung dengan SMK Gersen 1 Klaten. Terima kasih. SMK Kristen 5 Klaten mencetak generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. SMK Kristen 5 Klaten memiliki 5 jurusan atau kompetensi keahlian. Teknik Audio Video Elektronika yang bekerja sama dengan PT Selaras Citra Terabit. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang bekerja sama dengan PT Anugrah Prima Motor. Teknik Bodi Otomotif yang bekerja sama dengan PT Pacific Paint Indonesia. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor. Teknik Komputer dan Jaringan yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Segera daftarkan diri Anda secara online. SMK Krisma bisa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing sampai dengan hari Minggu 28 Juni 2020. Ibadah Minggu selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Panduan ibadah keluarga telah dibagikan kepada jemaat, sedangkan jemaat yang bisa mengakses ibadah online ini dipersilahkan untuk bergabung. Persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, persembahan khusus, dan persembahan istimewa, termasuk persembahan aksi peduli kasih COVID-19, bisa diserahkan melalui majelis blok masing-masing. Diserahkan langsung ke kantor Gereja Gumulan atau di rekening BRI dengan nomor rekening 3401 0103 2486 534 atas nama Ibu Triworo Urip Miranti selaku Bendahara Majelis Diaken. Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, untuk menghormati saudara kita yang merayakan, maka kantor gereja libur mulai tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020.
dan kantor gereja dibuka kembali hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Harap menjadikan periksa. Dengan adanya pandemi COVID-19, warga GKJ Gumulan diharapkan tetap waspada dengan berada di rumah, serta melanjutkan pola hidup sehat demi kebaikan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSIMA dengan menggunakan liturgi minggu keempat. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri. Marilah kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. 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 Sungguh indah kabar-Mu ya, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap mengasihi
Puji namanya. Tuhan Yesus berfirman, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita belum bisa mewujudkan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama saling merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa mohon pengampunan. Kita mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran, serta memohon pertolongan Tuhan, agar kita dimampukan melakukan semua kehendak-Nya. Tuhan Yesus, dengan penuh penyesalan, kami mengakui segala kesalahan kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, mengampuni dan menyucikan hati kami, juga mampukan kami mengampuni orang yang salah dan menyakiti hati kami, serta memampukan kami juga untuk senantiasa mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap kehendak-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Kepada kita yang senantiasa ada di dalam penyesalan, Tuhan Allah yang Maha Kasih senantiasa memberikan anugerah-Nya. Matius 11 pada ayat yang ke-28 hingga 30 adalah berita anugerah bagi kita pada saat ini. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah dalam Tuhan Yesus.
bersatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk setiap cinta kasih yang Engkau nyatakan. Syukur kepadamu Tuhan ketika Engkau memanggil kami dalam kekuatan sabdamu. Syukur kepadamu dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, membangun relasi yang indah dengan Engkau. Dan di dalam doa kami Tuhan, kami memberi diri. Kami menyerahkan keberadaan kami dalam kuasa pembaharuan melalui kekuatan sabdamu. Kami haturkan saudara-saudara kami yang hendak membaca bagian-bagian dari Alkitab. Kami haturkan hamba-Mu yang hendak melayankan firman. Kami haturkan setiap pelayan liturgis di dalam pelayanannya di sepanjang ibadah ini. Kami yakin hikmat yang dari Engkau melingkupi kami, sehingga kami boleh memberi diri dalam pelayanan yang terbaik. Dan di hadapan-Mu dalam kuasa berkat-Mu, jemaat-Mu boleh menerima, mempergumulkan, dan menjadi pelaku atas firman-Mu. Dalam kerendahan hati, kami haturkan keberadaan kami, karena kami yakin Engkau mengampuni, Engkau menyempurnakan kehidupan kami. Dan biarlah saat ini bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, di dalam ibadah kami menyerahkan setiap karya pembaharuan bersama dengan Engkau. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan pelayanan firman pada saat ini. Amin. Bacaan Alkitab pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang mereka, itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 68 ayat 1 hingga 10, dilanjutkan ayat 32 hingga 35. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik
binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan. Ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Bacaan Alkitab yang kedua diambilkan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, inilah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil bagi kita pada saat ini, sebagaimana Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-17, di ayat yang pertama hingga 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal engkau, Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Mereka sekarang tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saat ini kita hadir di hari Minggu. Ketika kita merasakan hari ini, sebuah pertanyaan yang menggelitik mungkin, masihkah Bapak, Ibu, dan Saudara bernafas? Ya, tentunya kita masih bernafas. Kalau kita tidak bisa bernafas, apa jadinya? Kita merasakan kelegaan bernafas di pagi hari. Kita merasakan kelegaan di siang hari, bahkan udara malam hari kita hirup. Lalu bagaimana seandainya kita sulit bernafas? Tentunya kita butuh alat bantu pernafasan. Entah itu yang sederhana ataupun yang sampai harus dijalani di rumah sakit. Untuk itulah saat ini, di hari-hari ini, mungkin ketika Bapak Ibu kita harus pada saatnya memakai masker, apa yang kita rasakan? Ya, betapa itu berbeda dengan sebelumnya. Kita bebas bernafas, kita bebas menghirup udara, tapi pada saat ini salah satu hal yang harus kita cermati, kita harus setia dengan masker kita. Karena salah satu gejala
COVID-19, bagaimana kesulitan bernafas, ada gangguan pernafasan. Berarti ada sesuatu dalam diri kita. Tapi berbeda dengan dunia, ketika ada pandemi COVID-19, ketika manusia mengurangi aktivitasnya dan bahkan dipaksa keadaan ini, ternyata kita bisa melihat gambaran-gambaran bagaimana segarnya udara di sekeliling, sebuah gambaran yang ditampilkan. Apakah itu ada di New Delhi, apakah itu ada di Beijing, ataupun ada di Los Angeles, atau ada di sekitar kita yang bisa kita rasakan. Ya, bernafas adalah sebuah aktivitas biologis kita. Tetapi bernafas juga tidak hanya dimaknai dalam aktivitas biologis, tapi bisa kita maknai dalam aktivitas spiritual kita. Ya, betapa Tuhan menciptakan manusia dari debu. Ya, dari debu tanah. Kemudian manusia bisa hidup ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup. Dalam bagian dari kisah Kejadian ditampilkan demikian. Maka ketika Tuhan memberikan nafas hidup, dan pada saatnya Tuhan mengambil nafas hidup itu, menuntun kita betapa ini adalah sebuah anugerah. Sebuah gambaran hidup yang selalu terhubung dengan Sang Kali pemberi kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita merasa sekarang biasa saja ketika bisa bernafas. Ya, dalam iman kita, sebuah kekuatan ditampilkan, satu ungkapan doa adalah nafas hidup orang beriman. Ya, ada sebuah kekuatan doa bagaikan kekuatan manusia bernafas. Dan ketika kita mencermati seorang Dan Kimball di dalam bukunya menampilkan bahwa berdoa berarti seperti bernafas. Sesuatu yang vital yang mendukung kehidupan manusia, yang menjadikan manusia tumbuh dan sehat sebagai bagian dari makhluk hidup. Ya, bahkan juga di sisi medis sudah teruji sebuah kekuatan doa meditatif, kekuatan doa yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ketika dengan mengulang-ulang kata, mengulang-ulang gerakan, mengulang-ulang imajinasi dalam doa yang berfungsi sebagai respon relaksasi kita. Artinya, seseorang bisa mendapatkan rasa rileks, rasa nyaman, rasa damai, tenang, dan memperbaiki kesehatan tubuhnya seperti denyut jantung ataupun tekanan darah adalah sebuah kekuatan doa. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara membangun kekuatan ini di dalam kehidupan? Iya, cara kita berdoa bisa mencerminkan kondisi rohani kita dan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Allah kita. Cara doa yang beragam, dan tentunya mari kita belajar dari bacaan kita. Satu hal yang mungkin menjadikan gambaran kreativitas kita membangun relasi dengan Tuhan. Yang pertama, berdoa dalam bentuk lantunan puji-pujian. Ya, kalau kita mengungkapkan demikian, jelas mengarah kepada Mazmur. Bagaimana bacaan Mazmur kita pada saat ini mengungkapkan, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Satu ungkapan keagungan kepada Tuhan, satu ungkapan pujian yang dilanjutkan betapa Allah itu dahsyat, betapa Allah itu mengaruniakan kekuatan kepada manusia, dan kemudian manusia bisa menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melihat doa melalui pujian sang pemazmur, doa melalui nyanyian, doa dalam bentuk pujian, dalam bentuk kidung,
tentu di satu sisi bersifat personal. Kita bisa berdoa dengan kata-kata, tapi bisa berdoa dengan nyanyian, dengan pujian kita. Dan tentunya tidak hanya berguna bagi diri kita, tapi bisa berimbas bagi mereka yang ada di sekeliling kita. Memberi dampak bagi banyak orang. Ketika kita menyanyikan satu lagu, maka orang akan mendengarkan lagu itu. Ketika lagu itu menguatkan kita, orang bisa dikuatkan dengan lagu itu. Ketika lagu itu mengekspresikan, mazmur pujian itu mengekspresikan keberadaan kita, maka orang pun akan merasakan keberadaan itu. Kemudian yang kedua adalah membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Ketika kita mencermati di dalam bacaan kita yang pertama, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus disebutkan utuh di dalam bagian dari bacaan kita. Bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon, Yudas bin Yakobus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bersama-sama para perempuan, bersama Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Sebuah kekuatan doa yang tidak hanya dilakukan secara personal, tetapi doa ini bersama dalam pergumulan bersama. Berarti secara sosiologis, para murid Yesus, Maria, saudara-saudara Yesus yang berdoa bersama-sama ini karena sebuah kebutuhan yang sama. Karena mereka mencari dan ingin menemukan kekuatan dari setiap peristiwa yang berat dan yang besar yang bertubi-tubi mereka alami dan bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kekuatan doa bersama. Yang ketiga, berdoa dengan pola seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam bacaan Injil kita melihat model doa atau pola doa Tuhan Yesus dengan dialog personal. Ia berdialog dengan Sang Bapa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya jelas Tuhan Yesus berdoa sebelum ia naik ke surga, ia masih bersama-sama dengan para murid. Ia hendak mengungkapkan bagaimana hubungan yang dekat antara Bapa dan anak dan juga para murid itu sendiri. Dan bahkan di bagian akhir dari bacaan Injil kita, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di satu sisi kekuatan kepada Sang Bapa, di sisi lain permohonan pemeliharaan kepada para murid ketika nanti ditinggalkannya. Kekuatan doa yang ditampilkan dalam bacaan Injil kita menuntun kita memahami pada sebuah keyakinan providentia Dei dalam pemeliharaan Allah. Berarti Tuhan Yesus mengarahkan doanya kepada Sang Bapa dan memohon Bapa campur tangan dalam kehidupan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid ini. Ya, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan para murid juga adalah dalam kehidupan saya dan saudara. Mari bersama kita melihat makna pemeliharaan itu. Ketika kita meneliti hidup kita, pemeliharaan tidak selalu identik dengan mukjizat yang spektakuler. Pemeliharaan bisa berarti dalam perkara-perkara yang sederhana. Ya, spektakuler orang sembuh dari COVID-19. Tapi ketika kita bisa bernafas dengan lega, kita masih merasakan kesehatan sempurna, sungguh ini pemeliharaan yang dari Tuhan. Demikian juga pemeliharaan yang dari Tuhan berarti juga tidak selalu doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan.
Jangan sampai kita memahami Tuhan ada di pihak kita, memelihara kita, setiap doa itu terkabulkan. Ya, ada gambaran 3 jawaban doa. Tuhan menjawab ya untuk doa kita, sebagaimana yang kita mohon, karena itu sesuai rencana Tuhan. Atau Tuhan menjawab tidak, karena Tuhan hendak memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dibanding dengan permohonan dan doa kita. Atau Tuhan menuntun kita menunggu jawaban itu. Kita harus bersabar menunggu jawaban yang dari Tuhan, karena Tuhan hendak memberikan yang terbaik bagi anaknya. Untuk itulah Providentia Dei, Tuhan Allah yang memelihara, menuntun kita bagaikan bacaan yang kedua, menyerahkan keberadaan diri kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini memahami makna indahnya nafas yang Tuhan berikan bagi kita. Memahami kembali doa bagaikan nafas kehidupan kita. Mari bersama kita membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Beragam kreativitas dalam doa bisa kita tampilkan. Dengan kata sebagaimana kita berdoa, dengan pujian, dengan ungkapan nyanyian sebagaimana itu adalah doa kita. Dengan kebersamaan, dengan keluarga dalam doa-doa kita. Bersama dengan karya dan pelayanan yang adalah doa-doa kita. Demikian hidup kita, setiap apa yang keluar, ungkapan kata sebenarnya adalah doa. Dan percayalah, Tuhan jauh lebih berkuasa dari setiap permohonan dan doa kita. Karena Ia adalah Allah Sang Pemelihara. Ia adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita, memberikan nafas hidup bagi kita. Dan mari bersama kita rayakan kehidupan yang Tuhan berikan selagi kita masih bernafas. Selamat hadir dalam kekuatan relasi yang indah dengan Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan dalam kekuatan doa bagaikan nafas hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman.
hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik bersama kita bangkit berdiri, bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi dan di sepanjang abad, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan. Kami bersyukur ketika hingga hari ini Engkau memberikan kami bisa bernafas dalam kelegaan. Kami bisa merasakan udara segar. Kami bisa merasakan setiap aliran udara yang menuntun kami merasakan dalam makna kesehatan dan sukacita. Sungguh Tuhan, ini anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Dan mampukan kami Tuhan bertanggung jawab selagi Engkau masih memberikan nafas kehidupan, sehingga itu senantiasa bermakna, memaknai relasi yang indah dengan Engkau, hingga pada saatnya Engkau menuntun kami menyadari dan mengakui dan menerima bahwa Engkau mengambil kembali nafas kehidupan, kami tetap ada dalam kesetiaan di hadapan-Mu dalam kehidupan kekal. Selagi kehidupan di dunia Engkau berikan, bersama dengan jemaat-Mu di gergaji Gumulan, kami hendak menaikkan pujian syukur. Syukur kepada-Mu untuk kehidupan, kesehatan, kecukupan, damai sejahtera-Mu. Syukur kepada-Mu untuk keluarga yang Engkau berkati, untuk para orang tua dalam sukacita di masa tua, untuk kehidupan suami istri di dalam makna harmoni, untuk anak cucu dalam kehidupan berpengharapan di masa muda, melalui studi pekerjaan, melalui pergumulan tentang pasangan hidup, dan mereka senantiasa memenangkan Engkau dalam setiap pergumulan mereka. Kami haturkan keluarga anak-anak kami dimanapun mereka berada, biarlah hanya kabar sukacita yang Engkau berikan bagi kami. Sukacita dalam makna peristiwa ulang tahun menuntun kami bersyukur. Dan biarlah kami bersyukur tidak hanya di dalam makna kebaikan, tapi sekalipun dalam pergumulan dan beban berat kami boleh memuji Engkau. Dan biarlah itu menjadi bagian dari doa kami, dalam seruan, dalam pujian,
ketika kami menghaturkan pergumulan, ketika kami membawanya dalam kebersamaan di pergumulan doa bersama, kami yakin Engkau melawat, Engkau memberkati, Engkau memberi jalan keluar terbaik. Kami yakin Engkau Tuhan yang senantiasa menguatkan kami melewati perjalanan kehidupan ini. Bahkan Engkau menghapus duka dan air mata karena Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Allah, kami bersyukur untuk setiap karya pemeliharaan yang dari Engkau. Baik kami sebagai pribadi, bersama keluarga, bahkan dalam kehidupan bersama di keluarga besar GKJ Gumulan. Kami haturkan kesehatian kami sekalipun kami belum bisa kembali bersama dalam ibadah, dalam kebersamaan, aktivitas, dan pelayanan. Tapi kami yakin Engkau melawat kami satu persatu, Engkau hadir dan memberkati melalui ibadah online, melalui ibadah keluarga. Untuk itu berkati keluarga di dalam kesehatian, dalam kesetiaan beribadat. Berkati tim ibadah online GKJ Gumulan dalam setiap karya pelayanannya. Berkati majelis GKJ Gumulan dalam setiap pelayanan bahkan makna kepedulian dalam dukungan. Di antara tim peduli kasih GKJ Gumulan, biarlah Engkau yang senantiasa mengurapi siapapun yang telah Engkau pakai dan hendak Engkau pakai dalam kemurahan tangan kasih mereka, berbagi di antara kami dan sesama. Juga dalam kehidupan bersama bangsa dan negara kami, berkati Indonesia. Berkati Indonesia dalam pengharapan keluar dari COVID-19. Berkati tim medis di dalam setiap dukungan yang ada dari kami sebagai warga negara. Berkati kami warga negara dalam kebersamaan kami Tuhan. Secara khusus di hari ini, dalam kepelbagian yang ada di antara Hari Raya Idul Fitri, bagi saudara-saudara kami yang merayakannya, berkati mereka di dalam setiap ibadah yang dijalani di hari ini. Berkati dalam makna kebersamaan bersama keluarga, dan sekalipun banyak mereka yang tidak bisa mudik, berkati mereka Tuhan sehingga hanya kabar kebaikan yang Engkau berikan. Kami haturkan perjalanan kehidupan kami, sekalipun kami belum meminta tetapi kami yakin rencana-Mu indah. Untuk itu Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami dalam pemeliharaan yang dari Engkau. Dalam kerendahan hati memahami keberadaan dalam kekurangan, kami mohon pengampunan. Kami haturkan seruan doa kami dan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita melanjutkan bakti kita dan kita persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun ayat pembimbing di dalam kita memberikan persembahan minggu ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita lanjutkan ucapan syukur kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan ketiga, Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku.
membawa persembahan kita di dalam doa. Dan di akhir doa nanti bersama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah. Dengan segala ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam persembahan kami. Terimalah Tuhan setiap persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan khusus. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melayakkan, Tuhan menerima semua persembahan kami sebagai bakti kami kepadamu. Lebih dari itu Tuhan, mampukanlah kami dengan hikmat-Mu, supaya kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Dan kami juga mempersiapkan diri untuk terlibat aktif di dalam tim peduli kasih pandemi COVID yang ada di GKJ Gumulan ini. Mampukan kami juga Tuhan mempersembahkan dari apa yang kami punya. Dan terlebih dari itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman, menjalani doa sebagai nafas hidup. Tuhan, terimalah setiap persembahan kami, dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan kami ini. Kiranya hikmat Tuhan saja yang boleh ada di dalam mereka mengelola persembahan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam kami memberikan persembahan, pun di dalam kami menjalani ibadah saat ini. Tuhan, kami juga hendak mengakhiri ibadah pada saat ini. Biarlah Engkau memampukan kami untuk melanjutkan kehidupan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami naikkan seluruh doa kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita terima pengutusan dan berkat.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.